Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan NIM 24411303098. Ya, di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media, dan saya akan membuat video dengan judul "Ketika Dapur MBG Jadi Ladang Korupsi, Refleksi Kritis Atas Kasus BGN". Ya, bayangkan ini, sebuah program makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Jutaan siswa setiap harinya mendapatkan makanan bergizi dari negara. Program mulia, program yang diharapkan menjadi warisan besar pemerintah Presiden Prabowo. Tapi di balik semangat itu tersembunyi praktik yang mencederai kepercayaan publik. Pada tanggal 3 Juni 2026, hanya beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap dan menahan 3 petinggi Badan Gizi Nasional, lembaga yang mengelola program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka adalah Dadan Hindayana selaku mantan kepala BGN, Sony Sonjaya, dan Lodeu Busung. Di video ini, saya tidak hanya menceritakan fakta kasusnya, saya akan menganalisis 2 hal penting: bagaimana media meliput peristiwa ini dan apa yang kasus ini ungkapkan tentang kelemahan hukum tata negara. Maka kita dalam mengawasi lembaga baru, dan mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami kasusnya secara utuh. Badan Gizi Nasional atau BGN adalah lembaga yang dibentuk di awal pemerintahan Presiden Prabowo dengan tugas utama mengelola program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas unggulan yang menyentuh jutaan rakyat Indonesia. Namun di balik program
mulia ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 sampai 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara ini diduga bermula dari temuan penyimpangan dalam proyek pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, yaitu dapur-dapur yang memproduksi makanan bergizi untuk siswa. Yang lebih mengejutkan yaitu dugaan praktik penyimpangan itu mencakup jual beli titik lokasi dapur MBG. Artinya, titik lokasi dapur yang harusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan gizi masyarakat diduga diperjualbelikan oleh oknum di dalam BGN sendiri. Kronologinya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hidayana dari jabatan Kepala BGN terhitung sejak 2 Juni 2026. Sehari kemudian, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hidayana. Dadan digiring oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ke dalam mobil tahanan tanpa sepatah kata pun kepada wartawan. Penahanan tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini bukan sekedar kasus korupsi biasa, ini korupsi yang mengkhianati anak-anak Indonesia yang hanya ingin makan siang. Sekarang mari kita pakai kacamata literasi media. Dalam studi literasi media kita diajarkan bahwa berita bukan sekedar fakta. Berita adalah konstruksi realitas. Setiap media memilih angle, memiliki kata dan memilih narasumber, dan semua itu membentuk persepsi publik. Pertama, soal kecepatan versus kedalaman. Kasus BGN ini meledak sangat cepat di media sosial dan portal berita. Dalam hitungan jam, ratusan artikel sudah tayang. Ini bagus dari sisi kecepatan informasi, tapi pertanyaannya, apakah berita-berita itu memberi pemahaman yang mendalam atau hanya mengejar klik? Banyak media fokus dalam aspek dramatis. Foto Dadan pakai rompi merah muda di borgol tertunduk. Aspek visual yang kuat secara emosional, tapi sedikit yang menjelaskan apa itu SPBG. Bagaimana mekanisme jual beli titik dapur itu bisa terjadi? Siapa saja yang menjadi korban? Kedua, soal framing. Ada 2 pola framing yang dominan muncul. Framing pertama, framing heroik pemerintah. Banyak media yang menjadikan narasi bahwa Presiden Prabowo bertindak tegas mencopot pejabat yang bermasalah, menunjukkan komitmen anti korupsi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengikatkan program makan bergizi gratis bersih dari segala bentuk korupsi maupun kepentingan kelompok tertentu. Narasi ini penting, tapi perlu dikritisi. Pencopotan terjadi sehari sebelum penangkapan. Apakah ini langkah proaktif atau reaksi setelah penyidikan sudah berjalan? Framing kedua, framing individu bermasalah. Sebagian besar pemberitaan menfokuskan kesalahan pada 3 individu tersangka, padahal pertanyaannya yang lebih fundamental adalah mengapa sistem BGN memungkinkan korupsi seperti ini terjadi sejak awal. Ketiga, soal media sosial. Di Twitter dan Instagram, kasus ini langsung viral dengan tagar-tagar yang emosional. Ada yang menyerang personal Dadan Hidayana, ada yang mengkritik program MBG secara keseluruhan, ada juga yang langsung membela program tersebut tanpa mau mengakui ada masalah. Inilah yang disebut echo chamber. Kita hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Padahal, sebagai warga yang melek media, tugas kita adalah mencari informasi dari berbagai sumber, memverifikasi, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan. Pesan saya di sini, jangan berhenti di headline, baca sampai tuntas, tanya siapa yang diuntungkan dari sudut pandang berita tersebut. Itu literasi media yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke analisis yang lebih mendalam dan dari perspektif hukum tata negara. Ada 3 pertanyaan besar yang perlu kita jawab.
Pertanyaan pertama, di mana celah pengawasan BGN? BGN adalah lembaga non-struktural yang relatif baru. Ia tidak berada di bawah kementerian manapun secara langsung, melainkan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Struktur ini sebenarnya dirancang agar BGN lebih fleksibel dan bergerak cepat. Tapi fleksibilitas tanpa pengawasan yang kuat adalah undangan bagi korupsi. Pertanyaannya, apakah DPR memiliki mekanisme pengawasan yang memadai terhadap BGN? Apakah BPKP melakukan audit secara berkala? Dalam kasus ini, jawabannya tampaknya belum cukup. Pertanyaannya kedua, mengapa Kejagung bukan KPK? Masyarakat mungkin bertanya, bukankah kasus korupsi besar biasanya ditangani KPK? Mengapa kali ini Kejaksaan Agung yang bergerak? Secara hukum tata negara, baik KPK maupun Kejagung memiliki kewenangan menangani korupsi. KPK sendiri turut memberikan rekomendasi pencegahan korupsi dan pengawasan sistem tata kelola kepada BGN. Namun, penangkapan dilakukan oleh Kejagung melalui Jampitsus. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi perlu terus diperkuat. Dalam perspektif hukum tata negara, tumpang tindih kewenangan yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan yang ketiga, apa implikasi ini terhadap program prioritas presiden? Ini yang paling krusial. Program MBG adalah janji kampanye yang sudah dieksekusi dengan anggaran yang sangat besar. Ketika kepala lembaga mengelola program tersebut ditangkap karena korupsi, muncul pertanyaan fundamental. Apakah negara cukup siap secara kelembagaan sebelum meluncurkan program sebesar ini? Dalam perspektif hukum tata negara, setiap program prioritas yang menggunakan anggaran publik harus didukung oleh 3 pilar. Pertama, regulasi yang jelas. Kedua, kelembagaan yang kuat dengan mekanisme pengawasan internal. Dan ketiga, akuntabilitas publik yang transparan. Kasus BGN mengindikasikan bahwa pilar kedua dan ketiga belum berdiri kokoh. Istana Kepresidenan pun mengakui bahwa dugaan praktik jual beli titik dapur MBG masih dalam proses audit internal. Audit internal dilakukan setelah kasus meledak, bukan sebelumnya. Ini adalah cerminan lemahnya sistem pencegahan. Kedepan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lembaga baru yang dibentuk, tidak hanya BGN, memiliki sistem kontrol internal yang matang sejak awal, bukan setelah skandal mencuat. Jadi, apa kesimpulan dan sikap saya? Pertama, saya mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Siapapun yang berbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pimpinan lembaga negara. Kedua, saya ingin mengingatkan kita semua, kasus ini bukan alasan untuk menghakimi program MBG secara keseluruhan. Program ini menyentuh jutaan anak Indonesia yang nyata. Yang harus diperbaiki adalah sistem pengelolaannya, bukan program dihentikan. Ketiga, sebagai masyarakat yang melek media dan melek hukum, kita punya tanggung jawab. Jangan hanya mengonsumsi berita sebagai hiburan. Tanyakan, apa struktur kelembagaan di balik program ini? Siapa yang mengawasi? Kemana uang negara mengalir? Karena pada akhirnya uang yang dikorupsi itu adalah uang pajak kita, uang yang seharusnya masuk ke piring makan anak-anak Indonesia. Itulah refleksi kritis saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat, membuka wawasan kita bersama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.